Oke, jadi kita akan mempelajari si programming functions. Jadi kita mau belajar bagaimana cara membuat fungsi di dalam bahasa C. Oke, ini ada ilustrasi mengenai program komputer dan modul sama seperti kehidupan manusia. Jadi misalnya kalau manusia itu kita punya tugasnya masing-masing. Jadi misalnya ada mekanik untuk membetulkan mobil, kemudian ada tukang kebun, kemudian ada guru, di mana guru juga ada fungsinya masing-masing, misalnya ada guru matematika, ada guru bahasa. Jadi masing-masing manusia ini punya fungsinya masing-masing. Nah, kalau di dalam program, apakah modular? Modular itu membagi pekerjaan yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, bagian-bagian yang kecil-kecil tersebut kita kerjakan satu persatu. Cara penyelesaian perbagian modul tidak perlu diketahui oleh bagian yang lain, bahkan oleh si pemberi kerjaan. Misalnya, manusia tidak perlu tahu bagaimana mobilnya bisa diperbaiki. Yang diinginkan hanyalah setelah si orang ini memberikan mobilnya ke mobil, maka mobil yang rusak tadi sudah kembali baik, dan pekerjaan memperbaiki mobilnya tidak perlu diketahui bagaimana cara si mekaniknya ini menyelesaikan masalah. Oke, jadi kenapa kita harus berpikir modular dalam programming? Karena kemampuan manusia dalam menyelesaikan masalah itu terbatas, dan manusia hanya sanggup memikirkan bagian tertentu dari program. Sebenarnya bukan hanya sanggup, tapi akan lebih baik jika dibuat menjadi orang programmer ini fokus menyelesaikan satu masalah saja. Dan mungkin juga jika diperlukan pemecahan masalah secara bertahap. Nah, suatu bagian pekerjaan yang sama dan dilakukan secara berulang-ulang secara berkala, itulah yang kita sebut sebagai modular. Cara penyelesaian masalah ini bisa kita simpan, kemudian bisa kita pakai lagi ketika dibutuhkan. Nah, ini yang kita sebut sebagai modul yang kita simpan. Jadi kalau kita ilustrasikan ada suatu permasalahan besar, kemudian kita bagi-bagi jadi submasalah. Misalnya di sini di ilustrasinya 3. Kemudian di tiap submasalah jika dibutuhkan, maka submasalah tersebut dibagi-bagi lagi menjadi satu penyelesaian atau 2 penyelesaian. Bahkan dia juga misalnya masih terlalu besar bisa dibagi-bagi lagi kemudian. Nah, ini sama juga seperti kalau kita di kehidupan manusia ada atasannya, si main programnya, kemudian nanti ada pekerja 1, pekerja 2, pekerja 3 ini bawahannya, yang mana si pekerja 1 misalnya dia punya bawahan lagi pekerja 4 sama pekerja 5 yang nanti hasil pekerjaannya bisa di merge sama si pekerja 1 untuk menghasilkan gabungan dari 2 pekerjaan ini. Oke, kita lihat contoh berikut. Di sini kita punya ada fungsi yang namanya message. Jadi ini modul, atau kalau dalam bahasa C ini sebutnya fungsi. Namanya fungsinya message. Jadi ini si message ini anggaplah kita dia sebagai pekerjanya. Jadi namanya function. Kemudian kita punya main programnya. Nah, ini si bosnya nih. Bosnya si main function. Di sini kita lihat bahwa si bosnya ini, si main function, dia akan memanggil fungsi message di dalamnya. Jadi memanggil dengan cara seperti ini. Kalau program sederhana ini kita jalankan, nanti akan dipanggil dulu si message. Di message kita lihat tugas yang dilakukan adalah print ini, kalimat ini. Kemudian setelah itu dia akan lanjut ke baris bawahnya, print event kedua yang di main programnya. Oke, as simple as. Nah, jadi di sini kita lihat ada yang lebih banyak lagi fungsinya. Kalau tadi di contoh yang tadi fungsinya cuma 1, di sini kita punya satu buah main function yang dia kemudian akan memanggil 3 buah fungsi yang berbeda. Jadi fungsinya di sini ada fungsi Italy, ada Brazil, dan ada Argentina. Nah, di main function pertama dia akan ngeprint, kemudian dipanggil fungsi Italy, fungsi Brazil, dan fungsi Argentina. Di sini masing-masing fungsinya mengerjakan hal yang berbeda. Misalnya di Italy dia ngeprint I'm in Italy, di Brazil I'm in Brazil, di Argentina I'm in Argentina. Jadi nanti kalau misalnya dijalankan bakalan tertulis seperti ini di screen.
Nah, fungsi ini, misal fungsi Italy, Brazil, sama Argentina, kenapa sih harus dibuat jadi fungsi? Kenapa nggak langsung aja printf di dalam main program? Nah, ini tadi sebenarnya fungsi bisa ada, bisa tidak, gitu. Jadi tergantung keinginan programmer. Balik lagi ke dasar pemikiran yang awal tadi, kenapa kita butuh modular? Jika permasalahannya besar, terlalu besar, dan misalnya jika kita ingin di permasalahan tersebut ketika sudah di breakdown, mungkin fungsi yang sudah di breakdown ini bisa dipakai lagi, di reuse di program yang lain. Oke, kemudian di setiap fungsi, ya misalnya di main program, dia ada fungsi Italy. Di sini kita lihat di fungsi Italy, dia memanggil fungsi Brazil. Di fungsi Brazil dia memanggil Argentina. Jadi itu boleh-boleh saja, setiap fungsi dapat memanggil fungsi lainnya. Dan tidak ada bos yang absolut kecuali main. Jadi misalnya di dalam Brazil ini dia manggil lagi si Itali, ya boleh-boleh saja gitu. Jadi tidak ada hierarki mana atasan mana bawahan, itu tidak ada kalau di dalam function, kecuali si main program. Jadi main program ini dia tidak bisa dipanggil sama fungsi. Jadi misalnya di dalam Italy dia memanggil main gitu, nggak bisa. Oke, sifat dan syarat modul. Setiap modul itu akan mengerjakan satu kerja tertentu saja. Jadi sebisa mungkin kita membuat fungsi atau modul mengerjakan satu kerja tertentu saja, dan dia harus memberikan hasil, bukan laporan bagaimana menyelesaikan masalah. Dan dia juga harus independen atau tidak terikat ke modul lain kecuali input dan outputnya. Jadi boleh dia memanggil program yang lain tapi hanya untuk mendapatkan input atau memberikan output. Modul dapat diganti tanpa perubahan program pemanggil. Jadi maksudnya, kalau kita membuat fungsi square, yaitu x kali x, program ini bisa dipanggil di main function, si square ini, fungsi square-nya bisa juga dipanggil di fungsi yang lainnya. Jadi tidak terikat bagaimana cara. Pokoknya siapa yang manggil, dia boleh-boleh aja. Ukurannya kita batasi supaya lebih mudah dibaca dan dikelola. Jadi ini balik lagi tadi tujuannya kan untuk memecahkan masalah. Jadi sebisa mungkin ukuran program modulnya ini menjadi manageable. Tipsnya buat modul menjadi sebebas mungkin agar mudah digunakan pada modul lain, tadi reusable, dan jangan menggabung beberapa modul menjadi satu modul yang lebih besar. Jadi kalau bisa kecil ya kecil aja gitu, nggak usah digabung-gabung. Oke, penerapan pemrograman modular, realisasinya dalam algoritma itu bentuk prosedur, fungsi, atau blok. Jadi, perlu diingat lagi, tidak perlu diketahui bagaimana si modul mencapai hasil. Tadi si mekanik nggak perlu ngasih tahu bagaimana cara ngebenerin mobilnya gitu. Yang penting hasilnya atau outputnya itu bisa diberikan ke main function. Kemudian perlu diberikan variabel yang lengkap untuk mencapai tujuan. Jadi, di modul nanti perlu mungkin kita butuh mendefinisikan variabel-variabel yang dibutuhkan di dalam modul tersebut. Nah, algoritmanya, bagaimana cara membuat modul? Kita buat dulu algoritma dari yang global sampai yang rinci. Jadi, nanti kita bisa pecah dia menjadi beberapa modul atau beberapa function. Satu algoritma, ingat bahwa ketika kita bikin algoritma pun kita bisa membuat menjadi beberapa tahapan, mulai dari yang masih yang kasar, masih pakai natural language, kemudian nanti kita definisikan sampai dia misalnya pertamanya pakai rumus matematika dulu, kemudian dari rumus matematika itu baru nanti kita terjemahkan ke code-nya harusnya seperti apa. Keuntungan dan kerugian pemrograman modular, keuntungannya membantu membuat program yang besar dan kompleks. Modul mewakili pemecahan persoalan, bukan rincian pemecahan, dan dapat diklasifikasi tingkat kesulitannya dan didistribusi sesuai kemampuan pemrogram. Maksudnya begini, ketika kita sudah punya permasalahan yang besar dan kompleks, ketika kita udah tahu, oh ini harus dibagi jadi beberapa modul A ngerjain apa, modul B ngerjain apa. Ketika kita bekerja dalam satu tim programmer, maka modul yang kelihatannya akan sulit pemecahannya atau coding nanti bakalan lebih rumit, maka kita bisa berikan ke programmer yang lebih berpengalaman. Sementara function yang modul yang lebih mudah bisa kita kasih ke programmer yang lebih junior gitu misalnya. Kerugiannya modular ini sulit diimplementasikan
Sebenarnya nggak sulit, tapi tidak ada pedomannya atau tidak ada rumus yang pasti dan hanya bisa dikuasai kalau kita rajin berlatih. Oke, itu tadi intro function secara umum. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagaimana cara menulis modul di dalam bahasa C. Jadi modul ini namanya function kalau di bahasa C. A function is a block of code that performs a specific task. Type of functions-nya bisa standard library function sama user defined function. Sebenarnya kita juga udah pernah pakai nih kalau yang standard library functions, misalnya printf, scanf, itu adalah functions juga yang sudah ada di standard library C. Nah, hari ini kita mau coba membuat fungsi yang dibuat sendiri oleh kita. Standard library function itu adalah built-in function di dalam bahasa C yang biasanya menghandle task yang umum, seperti misalnya mathematical computation, I/O processing, misalnya printf, scanf seperti itu. Kemudian ada string handling. Dan kita definisikan di dalam header file. Ya. Ketika kita ingin menggunakan fungsi-fungsi yang standar ini, maka kita harus menuliskan dengan cara include. Jadi ada tanda pagar, include. Kemudian kita tulis nama header file yang ada di library. Misalnya ini stdio.h. Ini nama header file yang dia itu mendefinisikan ada printf, scanf, fprintf, getchar, dan lain-lain. Ya, ini yang sering kita pakai buat standar input dan output. Nah, ini ada list dari C library functions dengan nama header filenya. Jadi di sini ada nama-nama header filenya. Kemudian ini di kolom yang kedua, di sini ada definisinya, ini fungsi header file ini ngapain. Nah, Anda bisa lihat lebih jelasnya ini fungsi-fungsi header filenya ini isinya apa aja, fungsi apa saja yang ada di dalam sini, bisa klik link yang saya berikan di sini. Nah, kemudian yang kedua, tadi selain standard library functions, kita bakalan belajar membuat user defined function. Jadi di sini kita punya main program, main di sini. Nah, kemudian nanti kita mau buat function ini, namanya function name. Jadi nanti di dalam main program ini kita panggil si function name ini, gitu. Function name is an identifier and should be unique. Jadi harus unik. Oh ya, ini ada convention yang biasanya kita pakai untuk menuliskan nama fungsi, yaitu pertamanya huruf kecil. Kalau misalnya dia terdiri dari dua kata atau lebih, maka untuk kata yang kedua kita awali dengan huruf besar. Jadi kata pertama pakai huruf kecil, kata keduanya pakai huruf besar. Kalau misalnya 3 kata, ya nanti huruf besar lagi di huruf pertama di kata ketiganya. Keuntungannya, kalau kita menggunakan user defined function, programnya biasanya akan lebih mudah untuk dimengerti dan juga di-maintain. Di-maintain maksudnya kalau misalnya kita ada perubahan di satu fungsi, ya kita cukup merubah di fungsi itu aja, nggak perlu ngutak-atik seluruh programnya. Jadi kita bisa nyarinya lebih cepat gitu, di sebelah mana kita mau ubahnya, dan juga lebih mudah di-debug. Kalau misalnya ada error, kita bisa cek di function sebelah mana yang menghasilkan error tersebut. Kemudian advantage yang kedua, reusable code. Jadi function itu bisa di-reuse, dipakai di program yang lain. Large program can be divided into smaller modules. Hence, large project can be divided among many programmers. Ini seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Oke, di sini ada contoh user defined function example di dalam sebuah program. Jadi ini ada program utuh seperti ini. Di sini ada main programnya, mainnya di sini. Kemudian saya punya satu buah fungsi namanya add numbers. Nah, di sini fungsinya sebenarnya kita tulis di sebelah bawah. Tipe fungsinya adalah integer ya. Di sebelah bawah sini fungsinya, tapi kita lihat ini nama fungsinya kan add numbers. Di bawah ini
isi fungsinya, jadi penulisan fungsi di bawah, tapi di atas kita punya yang namanya function prototype. Sebenarnya ini tuh sama persis kayak yang bawah, kayak di function definition. Jadi sebenarnya ini tinggal kita kopas aja, baris ini kita kopas, kita pindahin ke atas. Nah, tapi diakhiri dengan titik koma, jangan lupa. Nah, ini namanya function prototype. Nanti kita lihat satu persatu. Apa sih function prototype? Kemudian ada function definition.